Assalamualaikum sahabat Indonesiaku. Tahu nggak kalau Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia loh? Pernyataan ini dikeluarkan menurut survei yang dilakukan lembaga riset di Inggris, membuat World Giving Index dari seluruh dunia. Yang mereka nilai salah satu indikatornya adalah donasi, bahwa orang-orang Indonesia sangat suka berdonasi. Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli mengajak kita semua tergabung dalam gerakan Indonesia Peduli Berzakat, bersedekah, berwakaf dengan kemudahan donasi menggunakan QRIS. Scan QRIS-nya dan kamu bisa donasi dari semua jenis uang elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Timani, Paytrend, Sakuku, GoMobile, dan lainnya. Keren kan? Bagi sahabat pengelola masjid, sekolah, instansi, toko, swalayan, koperasi atau komunitas bisa jadi mitra gerakan Indonesia Peduli loh. Gampang caranya, hubungi WhatsApp 0851 0001 7002. Bila sudah jadi mitra, akan dibuatkan QRIS sesuai nama mitra, dan mitra akan mendapat notifikasi SMS setiap donasi yang di-scan dari QRIS mitra tersebut. Ayo ikut dan sosialisasikan gerakan Indonesia Peduli dengan memberikan kemudahan donasi sehingga makin banyak pula orang yang bisa terbantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV, Anda kembali bersama dengan kami dalam program Sahabat Peduli bersama DT Peduli. Sahabat MKTV, sebagai manusia kita mempunyai dua fungsi kenapa kita diciptakan di dunia ini. Yang pertama adalah fungsi vertikal, yaitu bagaimana kita menjadi abd, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, fungsi kita secara horizontal, bagaimana kita juga menjadi khalifah di muka bumi yang membantu bumi bisa termakmurkan dengan hadirnya kita. Namun memang kenyataannya, sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi kebanyakan adalah karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Namun, kita sebagai manusia tentu saja tidak ingin termasuk di dalamnya dan justru ingin berkontribusi kebalikannya. Bagaimana kita memberikan kontribusi terbaik untuk menjaga lingkungan ini. Bagi Anda yang sekarang sedang bergerak di komunitas ataupun perusahaan yang sedang bingung ini dana CSR bagaimana ya diarahkan kepada hal yang tepatnya seperti apa. Insya Allah, DT Peduli senantiasa siap untuk menjadi mitra terbaik Anda dalam menghadirkan sebuah gerakan yang bernama Gerakan Indonesia Peduli. Indonesia Peduli, insya Allah ada banyak pilar-pilar juga sesuai dengan misi DT Peduli sahabat MK yang akan disasar, yang akan dibantu. Lebih lengkapnya kita nanti akan berbincang. Hari ini adalah tentang Indonesia Peduli Lingkungan. Bagaimana kita pun bisa memberikan kontribusi terbaik kita sebagai manusia terhadap lingkungan kita. Di studio MKTV, alhamdulillah saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber kita. Yang pertama adalah Pak Taufik Hidayat M.Sos selaku Direktur Markom DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya dengan Kang Taufik. Dan selain Pak Taufik juga, hari ini kita sudah menghadirkan ada salah satu mitra dari DT Peduli yang juga concern untuk memberikan kontribusi terbaiknya terhadap lingkungan, yaitu bersama dengan PT Astelas. Di studio MKTV juga saya sudah bersama dengan Pak Igo Suhendri dari bagian umum PT Astelas. Assalamualaikum Pak Igo. Waalaikumsalam. Dan juga ada Dr. Romi El Saladin selaku Marketing Director dari PT Astelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Selamat datang di Bandung, di Darut Tauhid. Semoga berkesan bagi bapak-bapak sekalian. Sebelum ke Pak Igo dan juga Dr. Romi, saya ingin ngobrol dulu dengan Pak Taufik ya, tentang Gerakan Indonesia Peduli ini. Sebetulnya misi apa, semangat apa yang ingin ditularkan kepada sahabat MKTV dan juga masyarakat dengan adanya gerakan ini? Ya, baik, terima kasih Kang Zikri ya dan sahabat peduli semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa bersua kembali di acara Sahabat Peduli ya. Sekali lagi di 2020 ini kita Kang Zikri mencoba untuk menggagas sebuah
isu besar sebenarnya, isu besar yang mudah-mudahan strategis juga. Iya. Kita sebagai Lajnas yang sudah 2 dekade ya, mungkin hampir 20 tahun berkiprah dengan kepedulian masyarakat ya. Walaupun berbasis Lajnas, Lembaga Amil Zakat Nasional, kita sudah dikukuhkan. Alhamdulillah tersebar di 27 kota hari ini. Betul. Dan di luar negeri juga ya, ada di Australia dan Taiwan. Terus menggaungkan kepedulian kepada masyarakat, dalam harapannya lembaga ini menjadi lembaga yang sekali lagi ya bisa menginspirasi dan memotivasi siapapun ya stakeholder masyarakat untuk mewujudkan kepedulian, khususnya kepedulian Indonesia. Nah, di tahun 2020 ini kita mengusung tema Indonesia Peduli, Kang. Indonesia Peduli. Indonesia Peduli, saatnya barangkali Darut Tauhid Peduli ini tidak fokus dalam hal yang lokal lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lembaga yang bisa memberikan kemanfaatan khususnya di negeri ini, Indonesia. Dan juga berharap mungkin di masa yang akan datang juga kepeduliannya tumbuh persis ya ke negara-negara yang memang saat ini perlu bantuan, khususnya karena ini berbasis JIS ya. Kita adalah lembaga yang core kompetennya di pengelolaan JIS. Betul. Tapi juga hari ini wakaf, dan juga yang terbaru adalah pengelolaan CSR. Alhamdulillah. Insya Allah juga sudah hadir teman kita dari PT Astela. Nah, dari base ini harapannya bisa bantu solidaritas Muslim dunia. Amin. Insya Allah. Jadi tagline Indonesia Peduli nanti bawahnya banyak, Pak. Misalnya. Indonesia Peduli difabel. Oh iya. Jadi nanti gambarnya mungkin gambar kursi roda dan sebagainya. Ikonnya nanti banyak lagi. Indonesia Peduli Zakat, Ramadan 1441. Masya Allah. Bulan sabit gitu ya. Indonesia Peduli sampah. Nah, hari ini yang saat ini akan kita bahas berkaitan dengan Indonesia Peduli lingkungan. Jadi alhamdulillah tersegmen nanti siapapun komunitas yang bisa membantu dalam sebuah subtema masing-masing gitu. Indonesia Peduli sampah, difabel, bahkan Indonesia Peduli Palestina hari ini. Karena saat ini kita memang alhamdulillah 1 dekade terakhir konsen pula ya di kemanusiaan Palestina, 4 negara Suriah, Somalia, dan juga Rohingya, dan terkini adalah India ya, tapi masih dalam wacana. Tapi mudah-mudahan dengan kalimat Indonesia Peduli Palestina, Indonesia Peduli Rohingya, ini bisa meminimalisir dan mengkanalisasi ya kepedulian lembaga-lembaga, instansi, komunitas, perusahaan untuk sama-sama membantu gitu kan. Peka peduli berbuat berjuang ya. Iya. Kalau ada istilah begitu Pak, Pak Dokter ya. Peka peduli tumbuhkan kepekaan, mudah-mudahan tumbuh kepedulian. Nah setelah itu kita sama-sama berbuat 2P 2B ya. Dan berjuang wujud konsistensi ya. Betul. Tapi kalau kalimat berjuang terlalu ketinggian ya, sukarelawan aja. Sukarelawan ya. Jadi peka peduli berbuat berjuang, kita adalah sukarelawan yang memiliki kepekaan kepedulian untuk berbuat dan konsistensi dalam perjuangan dalam kesukarelawanan. Kata A ya, orang yang paling bahagia itu sukarelawan. Begitu ya. Kalau lihat dia itu ya di saat kepedihan aja dia masih terus tersenyum ya. Dan itulah wujud kebahagiaan. Kebahagiaan ketika bisa memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya. Nah, insya Allah, alhamdulillah sudah hadir juga di sini mitra kita ya PT Astela Pharma Indonesia itu yang juga sudah sangat banyak membantu hadirnya kepedulian di Indonesia. Nanti akan diulas singkat, khususnya juga berkaitan dengan kemanfaatan yang lebih besar yang monumental. Betul, insya Gitu, Allah. Nah, salah satu tagline yang sekarang sedang kita bincangkan juga dalam kesempatan kali ini adalah Indonesia Peduli Lingkungan. Sebetulnya potret apa yang Pak Taufik lihat tentang lingkungan yang ada di Indonesia sehingga kita pun perlu untuk memberikan kepedulian kita terkait lingkungan ini? Betul. Harus disadari dan dipahami juga bahwa di Indonesia khususnya lingkungan kita ini kan menjadi sorotan utama ya. Iya, betul. Ketika sebagian besar contoh di saat yang lain kebanjiran, di satu sisi malah kekurangan air bersih ya. Dan tidak hanya di sini ya. Kemarin di tahun 2019-an kita sudah membantu Palestina juga buat water well untuk air bersih. Somalia juga. Somalia ya. Kemudian di Suriah, di negeri kita juga sama, pengadaan air bersih juga menjadi sesuatu yang krusial ya. Air untuk kehidupan ya. Di musim kemarau kemarin setiap kota malah masif ya, hampir kita tidak dapatkan.
Nah, hadirnya lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial ini menjadi perealisasi program-program kita gitu Pak. Ketika kita menghadirkan water well di sebuah kota MCK yang memang sulit akses, alhamdulillah beberapa perusahaan membantu. Dan hari ini peduli lingkungan ini juga disupport penuh oleh PT Astelas. Gitu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ya. Nanti kita akan banyak berbincang dengan rekan-rekan dari PT Astelas ya yang sudah juga bermitra. Kurang lebih kalau tidak salah tadi sempat ngobrol dari tahun 2014 ya. 2014 awal-awal perkenalan. Awal-awal perkenalan. Aksinya 2016. Oh iya betul, karena memang ada masa ta'aruf dulu ya. Oh iya, harus dong ya. Sampai dengan akhirnya kita bisa sama-sama mendapatkan banyak inspirasi nanti insya Allah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari PT Astelas, ada Pak Igo Suhendri dan juga Dr. Romi Al Saladin. Mungkin di awal sedikit bisa disampaikan mungkin oleh dokter atau Pak Igo sekilas tentang PT Astelas supaya sahabat MK juga ada gambaran tentang perusahaan ini. Ya, jadi PT Astelas Pharma Indonesia ini adalah perusahaan multinasional yang dari kantor pusatnya di Jepang kita. Kantor pusatnya di Jepang. Jadi di sini kita sebagai perwakilan dan kita tadi sudah disebutkan sama Pak Taufik bahwa kita sudah mulai berkenalan dengan Darut Tauhid itu dari mulai tahun 2014 ya. Terus ada beberapa program juga yang kita sudah jalankan bersama dengan Darut Tauhid. Dan ya sampai saat ini sih kita berharap kedepannya bisa lebih banyak lagi yang bisa kita kerjasamakan dengan sinergi lebih lanjut ya, insya Allah. Baik, insya Allah. Lebih lengkapnya nanti sahabat MKTV kita akan simak di segmen-segmen selanjutnya dan tetap bersama kami. Insya Allah masih ada beberapa segmen lagi kita masih akan berbincang dan berkenalan lebih lanjut tentang PT Astelas dan juga sinergi apa saja yang sudah dilakukan bersama dengan DT Peduli sampai dengan detik ini. Tetap bersama kami sahabat MKTV dalam Sahabat Peduli bersama DT Peduli.